Selamat pagi, siang, sore kepada Dr. Dra Ida Ayu Alip Widiartini, Magister Sains, selaku fasilitator, dan kepada Dr. Nikadek Mulyantari, spesialis patologi klinik, selaku evaluator SGD A4 pada blok biomedik 3 ini. Kami, SGD A4, akan mempresentasikan hasil student project kami dengan judul Indikasi dan Manfaat Peripheral Blood Smear Test. Adapun SGD A4 yaitu beranggotakan Baik, terima kasih. Sebelumnya dokter, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Kenny Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini pada student project kali ini saya akan membacakan latar belakang. Jadi latar belakangnya adalah banyaknya kelainan darah yang terjadi pada tubuh manusia menyebabkan berbagai macam gangguan. Adanya berbagai kelainan darah merujuk pada pentingnya sebuah metode atau alat pemeriksaan mengenai kelainan darah tersebut. Peripheral blood smear atau PBS adalah salah satu metode penting yang dapat membantu menentukan jenis dan tingkat keparahan yang dialami oleh pasien. PBS dilakukan dengan cara mengambil sampel darah tepi dan mewarnanya dengan pewarna khusus. Kemudian sampel akan dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran tinggi. Tidak seperti tes yang lain yang mengandalkan mesin otomatis dan menyediakan data numerik, tes PBS ini memungkinkan analisis kualitatif yang mendalam oleh mata ahli. Selain itu, biaya yang diperlukan relatif murah, dapat diakses dan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga menyediakan informasi vital yang dapat mengerahkan pengujian lebih lanjut dan keputusan pengobatan segera. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bianca Sertohadi dengan 3 digit terakhir NIM saya 093. Dan ada pun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa itu blood smear test? Yang kedua, apa saja indikasi blood smear test? Lalu, apa manfaat blood smear test? Dan yang terakhir, bagaimana prosedur blood smear test? Adapun tujuan penulisannya yang pertama, mengetahui definisi blood smear test. Yang kedua, mengetahui macam-macam indikasi blood smear test. Yang ketiga, mengetahui manfaat blood smear test. Dan yang keempat, memahami prosedur penggunaan blood smear test. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fidelia Kurnia Armani dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai manfaat penulisan dari SP kami. Pertama-tama, bagi penulis diharapkan melalui karya tulis ini dapat membantu menambah pengetahuan para penulis mengenai blood smear test. Lalu yang kedua, bagi mahasiswa pendidikan dokter diharapkan melalui karya tulis ini dapat meningkatkan kesadaran dan ilmu mahasiswa mengenai pentingnya blood smear test sehingga dapat membantu memahami bagaimana hasil blood smear test dan juga dapat membantu dalam melakukan diagnosis yang baik. Selanjutnya, bagi masyarakat, diharapkan karya tulis ini dapat meningkatkan pemahaman di masyarakat mengenai blood smear test serta mengurangi ketakutan atau stigma negatif terhadap pemeriksaan medis ini. Sekian, terima kasih. Apa itu blood smear test? Blood smear test adalah sebuah pemeriksaan secara spesifik dan mendalam dari sel-sel darah. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Tujuannya untuk mendapatkan hasil pemeriksaan ukuran dan juga bentuk dari sel darah bagian padat, serta data berupa perkiraan perhitungan sel darah putih dan juga trombosit, yang nantinya dapat digunakan bagi kepentingan diagnosis patologis maupun patofisiologis dari darah seseorang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stephen C. Putragung dengan 3 digit NIM terakhir 101. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait indikasi blood smear test. Nah, terdapat beberapa indikasi yang mendasari permintaan dari klinisi untuk melakukan blood smear test. Sebagai contoh, yaitu pada penyakit trombositopenia, leukositopenia, gangguan ginjal, dan gangguan hati, atau beberapa gangguan yang berhubungan dengan darah lainnya. Nah, dari indikasi-indikasi tersebut, terdapat 3 metode pemeriksaan blood smear. Yang pertama adalah blood smear scan, yaitu untuk memeriksa trombosit. Kemudian yang kedua adalah blood smear examination, atau yang biasa disebut juga sebagai metode manual. Metode ini memeriksa secara lengkap darahnya, mulai dari morfologi, bentuk, dan jumlahnya, yaitu trombosit, leukosit, dan eritrosit. Dan yang terakhir adalah blood smear review,
Nah, blood smear review ini merupakan yang paling bagus dari ketiga tipe ini karena dapat mendapatkan hasil dari kedua tipe sebelumnya. Dan oleh karena itu, pada tipe yang ini diperlukan tenaga klinisi atau tenaga lab yang sudah profesional sehingga bisa mendapatkan hasil yang tepat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat blood smear test. Sebelumnya, perkenalkan saya Triwan Leochan Shanturi dengan 3 digit NIM terakhir 079. Adapun manfaat blood smear test yaitu, blood smear test menjadi puncak dari serangkaian tes hematologi setelah pemeriksaan darah lengkap atau complete blood count. Apabila pada pemeriksaan darah lengkap terdapat abnormalitas, atau pada pemeriksaan menggunakan alat otomatis menunjukkan respon atau tanda abnormalitas, maka pihak laboratorium akan mengajukan permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan lanjut, yaitu pemeriksaan apusan darah atau blood smear test. Walaupun pemeriksaan apusan darah terkesan seperti pemeriksaan yang dasar, namun pemeriksaan apusan darah sendiri menyediakan jangkauan informasi dan manfaat yang luas. Pemeriksaan apusan darah dapat menyediakan gambaran dan memampukan teknisi laboratorium untuk menilai morfologi sel-sel darah, menentukan jumlah dan jenis leukosit, menentukan jumlah trombosit, mengidentifikasi keberadaan parasit, membedakan infeksi virus atau bakteri serta tingkat keparahannya, mengevaluasi anemia, mencari penyebab penyakit kuning, mendiagnosis malaria, serta mengevaluasi kondisi dan kinerja sumsum tulang. Manfaat umum dengan dilakukannya pemeriksaan apusan darah yaitu teknisi laboratorium dapat memastikan bahwa semua temuan klinis yang signifikan bisa ditemukan, yang mungkin saja terlewatkan melalui tes-tes hematologi lainnya. Sehingga melalui informasi yang lengkap, dokter mampu menafsirkan diagnosis patologis dan patofisiologis yang tepat. Tinjauan terhadap apusan darah dinilai bermanfaat untuk menghasilkan efisiensi dan keakuratan dalam diagnosis kelainan hematologis. Nantinya, temuan spesifik pada pemeriksaan apusan darah dapat menentukan pemeriksaan lanjutan pada spesimen darah. Temuan spesifik pada pemeriksaan apusan darah juga dapat menentukan pilihan terapi yang tepat, walaupun dalam beberapa kasus diperlukan tes konfirmasi tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada prosedur blood smear test yang dimana dibagi menjadi dua, ada prosedur dalam pengambilan sampel darah dan juga prosedur dalam pembuatan apusan darah. Untuk yang pertama yaitu prosedur pengambilan sampel darah yang dibagi menjadi dua, ada pengambilan sampel darah kapiler dengan fingerstick dan juga pengambilan sampel darah vena dengan venipunctur. Untuk yang pengambilan sampel darah kapiler itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama menyiapkan collection tube yang masih baru, bersih dan juga kering. Selanjutnya menyiapkan lancet steril dan juga alkohol swab 70%. Berikan label yang berisikan identitas pasien pada collection tube. Pastikan kita menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan juga sarung tangan. Selanjutnya dapat memilih jari pasien yang akan diambil darahnya, terkhusus pada jari tengah dan juga jari manis. Namun apabila pada neonatus atau bayi dapat dilakukan pada tumit dan juga ibu jarinya. Namun apabila pada tumit dari bayi, kita dapat mengambil pada tumit bagian lateral. Selanjutnya dapat membersihkan tempat yang sudah dipilih tadi dengan menggunakan alkohol swab 70% dan pastikan dibiarkan hingga kering. Apabila sudah terasa kering, pijat dan pegang pada bagian yang akan ditusuk serta tekan agar rasa nyeri ketika ditusuk sedikit berkurang. Dan pastikan menusuk dengan cepat dan tepat dengan lancet dan pastikan lancet dalam keadaan steril. Ketika menusuk, dipastikan juga agar arah lancet agak tegak lurus terhadap jari pasien dengan tusukan cukup dalam agar mendapat volume darah yang maksimal. Ketika darah sudah keluar, pastikan untuk membuang tetesan darah pertama dengan menggunakan kapas steril, kemudian tetes darah berikutnya dapat diletakkan pada collection tube yang sudah disiapkan. Untuk terdapat beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengambilan sampel darah kapiler, yaitu yang pertama, apabila mengambil darah pada bagian yang memiliki gangguan peredaran darah, hal tersebut dapat dilihat dari adanya cyanosis atau memusat pada bagian tersebut. Selanjutnya, penusukan yang terlalu dalam ataupun kurang dalam, dan bagian yang ditusuk masih basah karena alkohol yang tadi belum kering. Dan yang terakhir, adanya tetesan darah pertama yang digunakan untuk pemeriksaan. Untuk yang kedua, yaitu ada pengambilan sampel darah vena dengan venipunctur. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama menyiapkan antikoagulan tube yang masih baru, bersih dan juga kering. Selanjutnya menyiapkan spuit atau suntikan, kaset steril dan juga alkohol swab 70%. Selanjutnya dapat memberikan label yang berisikan identitas pasien pada antikoagulan tube yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya dapat dipastikan bahwa kita menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan juga sarung tangan. Selanjutnya dapat menentukan tempat pengambilan vena seperti vena fossa subiti dan juga apabila dilakukan pada bayi atau neonatus dapat menggunakan vena jugularis superficialis atau sinus sagittalis superior.
Selanjutnya dapat membersihkan tempat yang akan ditusuk tadi yang sudah dipilih dengan menggunakan alkohol swab 70% dan pastikan ditunggu hingga kering. Apabila menggunakan vena fossa subiti, dapat memasang tourniquet pada lengan atas dan minta pasien untuk mengepalkan dan membuka telapak tangan selama beberapa kali agar venanya terlihat. Selanjutnya dapat menusukkan spuit ke kulit hingga ujung jarum masuk ke dalam lumen vena. Selanjutnya dapat merenggangkan ikatan tourniquet, lalu tarik secara perlahan penghisap spuit hingga merasa jumlah darah yang diambil sudah cukup. Setelah sudah terasa cukup, dapat melepaskan tourniquet dari pasien dan meletakkan kaset steril di atas jarum, lalu cabut spuit secara perlahan. Lakukan penekanan dengan menggunakan kaset steril pada bagian yang ditusuk selama beberapa menit dan dapat memasukkan darah yang sudah diambil tadi ke dalam antikoagulan tube. Adapun beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengambilan sampel darah vena ini, yang pertama ada mengambil darah dengan menggunakan jarum dan spuit yang masih basah, lalu menggunakan tourniquet atau pengikat yang terlalu kencang dan terlalu lama, dan yang terakhir adanya terjadinya pembekuan karena antikoagulan dalam tabung tidak tercampur dengan rata. Selanjutnya untuk prosedur dalam pembuatan hapusan darah akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putri Gadis Nyanyi Pralina dengan 3 digit NIM terakhir 083. Baik, tahap yang pertama, preparasi. Kita mulai dengan memilih objek kelas, kemudian kita teteskan satu tetes darah, dan kita letakkan pada kurang lebih 2-3 mm dari ujung objek kelas, kemudian kita letakkan kaca penghapus dengan sudut 30-45 derajat di atas objek kelas di depan tetesan darah. Kemudian kita tarik kaca penghapus ke belakang hingga ke tetesan darah, kemudian kita tunggu hingga menyebar, dan kita dorong kaca penghapus dengan cepat dan tepat ke depan hingga terbentuk hapusan darah sepanjang 3-4 cm. Kemudian kita pastikan hapusan darah ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kemudian kita biarkan hapusan darah hingga mengering. Jangan lupa untuk menuliskan identitas pasien pada bagian kasar dengan pensil. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap fiksasi, di mana fiksasi ini kita lakukan dengan memberikan metanol dengan konsentrasi sebesar 100% absolut. Tahap yang ketiga yaitu tahap pewarnaan yang terdiri dari 3. Itu ada 3 pewarnaan yang bisa kita lakukan, yaitu ada pewarnaan Wright, Giemsa, dan juga pewarnaan Megan Wright Giemsa atau MGG. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dari blood smear. Untuk evaluasi dari blood smear itu sendiri ada 2 cara, yaitu yang pertama, yang harus dilakukan adalah secara makroskopis. Kemudian baru bisa diikuti dengan pemeriksaan mikroskopis. Di mana pada pemeriksaan makroskopis yang pertama-tama, ada beberapa hal yang perlu kita lihat, yaitu yang pertama, kualitas hapusan darah, hasil penyebaran darah, dan juga apakah adanya partikel abnormal yang bisa menandakan gangguan-gangguan tertentu. Untuk pemeriksaan makroskopis sendiri sudah saya cantumkan di sebelah kanan untuk beberapa gangguan-gangguan yang dapat terbentuk apabila blood smear itu sendiri masih kurang bagus, karena akan memperlambat pemeriksaan atau pembacaan nantinya. Selanjutnya baru kita bisa periksa dengan secara mikroskopis, di mana untuk pemeriksaan mikroskopis ini sendiri, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan lensa objektif 10 kali atau 20 kali. Fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran kualitas blood smear, menemukan area distribusi eritrosit yang merata, dan juga menghitung persebaran dan distribusi sel leukosit. Kemudian untuk melakukan pengecekan sel itu sendiri, umumnya dilakukan pada bagian body dari blood smear, tepatnya sekitar 1 mm dari bagian tail body blood smear. Untuk ideal thickness-nya sudah saya cantumkan juga di sebelah kanan, di mana terlihat bahwa ideal thickness ini berada nomor 2 dari kanan, di mana yang paling ujung itu adalah tail, di tengah itu merupakan ideal thickness, dan juga di bagian kiri itu merupakan head, di mana pemeriksaan sel pada bagian head ini kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena pada bagian head ini biasanya sel akan saling bertumpuk-tumpuk atau juga bisa menimbulkan bentuk yang berbeda seperti spherocyte. Sedangkan pada bagian head ini sendiri, baiknya kita tidak melakukan pemeriksaan sel, melainkan kita melakukan pemeriksaan parasit malaria ataupun mikrofilaria. Baik, izin melanjutkan penjelasan. Pertama-tama, evaluasi eritrosit. Jadi umumnya sel darah merah atau eritrosit itu berbentuk disk yang bikonkav. Ukuran dari sel darah merah ini umumnya 7-8 mikrometer dan dapat dibandingkan seperti ukuran nukleus limfosit kecil. Sel darah merah umumnya memiliki variasi yang cukup sedikit
Tetapi variasi yang berlebihan ini, ukuran yang berlebihan ini dapat menimbulkan suatu penyakit yang disebut anisositosis. Kemudian, MCV yang lebih rendah dari batas normal disebut mikrositosis dan MCV yang lebih dari batas normal disebut makrositosis. Makrosit dapat berbentuk bulat ataupun oval. Adapun ciri khas dari sel darah merah adalah memiliki sentral paror yang berukuran sepertiga dari ukuran eritrosit itu sendiri. Peningkatan hemoglobinisasi ini disebut hiperkromia, sedangkan penurunan dari hemoglobinisasi ini disebut hipokromia. Adapun eritrosit ini berpengaruh pada tingkat kadar Hb seseorang. Baik, selanjutnya melanjutkan dari tadi, hipokromia merupakan suatu kondisi sel darah merah yang pucat secara abnormal. Lalu ada juga perubahan bentuk sel darah merah lainnya yang biasa disebut sebagai spiculated cell. Nah, spiculated cell ini terbagi menjadi 4, yaitu cystocyte, keratocyte, acanthocyte atau spore cell, dan juga eosinocyte atau Burr cell. Nah, adapun gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi untuk cystocyte itu merupakan fragmen dari eritrosit yang rusak. Lalu untuk keratocyte atau terkadang juga disebut sebagai helmet cell atau bite cell, biasanya memiliki 1 atau 2 pasang ujung yang tajam. Lalu untuk akansitosis itu memiliki ujung yang tajam dalam jumlah kecil dan panjang. Ketebalannya juga tidak konsisten bentuknya. Selanjutnya ada ekinositosis yang memiliki ujung yang tajam juga, tetapi lebih pendek dibandingkan oleh akansitocyte. Ada juga di samping kelainan spirulated cell, terdapat kelainan eritrosit lainnya seperti leptositosis, target cell, stomasitosis, serta Rolox atau autoagglutinasi. Kemudian, schistosomiasis ini merupakan sel dari bagian sentral polar yang berbentuk seperti sayatan. Selain itu, Rolox tadi merupakan agregasi dari eritrosit yang memiliki ciri khas bentuknya itu seperti tumpukan koin ketika dilihat menggunakan mikroskop. Berbeda dengan agglutinasi yang berbentuk seperti gumpalan yang tak beraturan dan tak berbentuk. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar di slide ini juga. Jadi karakteristik sel darah merah lainnya itu adalah ketika kita menggunakan pewarnaan Romanowski, nanti sel darah merah akan cenderung berwarna pink karena kandungan dari hemoglobin yang dapat mengangkut eosin atau komponen pewarnaan Romanowski yang bersifat asidosil. Selain itu, abnormalitas dari sel darah merah seperti dari ukuran, lalu ada warna, ataupun adanya inklusi pada eritrosit ataupun pada susunan dari sel, itu juga dapat mengalami gangguan pada tubuh. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah evaluasi leukosit atau white blood cell. Pada orang dewasa, umumnya, neutrofil menjadi pertahanan utama tubuh dengan perbandingan lebih dari setengah jenis leukosit lainnya. Neutrofil normal memiliki ukuran yang sama dengan kisaran diameter 13 mikrometer pada blood smear. Ketika diwarnai, neutrofil memiliki sitoplasma berwarna pink atau oranye yang disebabkan oleh adanya granula kecil yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mikroskop cahaya. Neutrofil biasanya memiliki 3 segmen, tetapi sebagian kecil memiliki 4 atau 5 segmen dan sekitar 8% tidak bersegmen atau bandform. Gambar di sebelah kanan tengah menunjukkan neutrofil dengan 3 segmen. Akan tetapi, terdapat suatu kondisi yang disebut toxic granulation, di mana terjadi pewarnaan yang terlalu gelap dan peningkatan jumlah granula. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri ataupun efek inflamasi lainnya. Selain itu, terdapat juga kondisi pewarnaan granula yang kurang, yang disebut hipogranular dan agranular, atau tidak ada granula, yang biasa terjadi pada pasien myelodysplasia. Di samping itu, terdapat juga anomali yang disebut dengan anomali Alder-Rayleigh dan Chediak-Higashi syndrome. Pada anomali Alder-Rayleigh, granulanya berukuran sangat besar, berwarna merah gelap, dan dapat menutupi nukleus. Sedangkan Chediak-Higashi syndrome memiliki granula yang besar, tetapi sedikit dan memiliki sifat azurofilik. Jenis selanjutnya dari leukosit adalah eosinofil. Eosinofil memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan neutrofil, yaitu dengan kisaran diameter 12-17 mikrometer. Selain itu, eosinofil memiliki granula bulat yang berwarna emas atau oranye dengan sitoplasma yang berwarna biru pucat. Lalu basofil. Basofil merupakan jenis leukosit yang paling langka dengan jumlah di bawah 1%. Basofil biasanya memiliki nukleus yang terlipat sehingga akan terlihat memiliki bentuk tak normal yang padat, seperti bunga lotus yang kuncup.
Basofil juga memiliki granula yang berwarna ungu, besar, dan sering menutupi nukleus. Sel basofil ini kaya akan histamin, serotonin, dan heparin. Kemudian monosit. Monosit merupakan leukosit dengan ukuran terbesar, yaitu dengan rentangan diameter 15-18 mikrometer. Monosit memiliki sitoplasma berwarna biru keabuan dan juga memiliki granula kecil berwarna ungu kemerahan. Selain itu, monosit juga memiliki nukleus yang besar dan melengkung, seperti sepatu kuda, tetapi tidak bersegmentasi. Jenis sel leukosit yang dievaluasi terakhir adalah limfosit, yang biasanya berukuran kecil dan memiliki sedikit granula yang bersifat azurofilik. Monosit biasanya memiliki nukleus yang berukuran sama dengan satu sama lain dengan kisaran diameter sekitar 9 mikrometer, yang berguna untuk menentukan ukuran dari eritrosit. Nukleus dari limfosit memiliki kromatin yang homogen dan kromatin pada area perifer yang menggumpal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Trombosit normal memiliki diameter 1-3 mikrometer. Trombosit memiliki granula kecil berwarna merah yang tersebar ataupun berkumpul di dalam sel. Trombosit dengan ukuran lebih besar dapat ditemukan ketika produksi trombosit sedang meningkat ataupun hyposplenism. Trombosit juga dapat mengalami gangguan, seperti Gray platelet syndrome yang memiliki ciri khas di mana trombosit mengalami penurunan granula dan terlihat seperti hantu. Selain itu, terkadang juga terjadi juga platelet satellitism yang terjadi ketika trombosit menempel pada neutrofil. Baik, ini mungkin saya sedikit paparkan terkait bentuk eritrosit abnormal yang berkaitan dengan perkiraan diagnostik yang bisa ditegakkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zahra Farwania dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait hasil dari pemeriksaan peripheral blood smear, yang mana dari peripheral blood smear ini sendiri terdiri dari 3 komponen utama yang dapat dilihat, yaitu yang pertama dari eritrosit, yang kedua leukosit, dan yang terakhir adalah trombosit. Yang kita tahu bahwa dari pertama komponen eritrosit, dari eritrosit ini kita dapat melihat apabila adanya morfologi-morfologi yang mengalami abnormalitas, maka dapat dicurigai menuju kepada diagnosis penyakit berbeda. Yang mana hal tersebut akan saya paparkan pada slide berikutnya. Kemudian yang kedua ada leukosit, di mana leukosit ini dapat menginterpretasikan 4 kondisi, yaitu dari kadar eosinofil, yang kedua ada kadar basofil, kemudian ada kondisi shift to the left dan kondisi shift to the right. Yang mana dari eosinofil ini sendiri, apabila eosinofil dan basofil ini sendiri apabila mengalami abnormalitas, maka dapat dicurigai mengalami limfoma atau leukemia myeloid kronis. Kemudian pada kondisi shift to the left dan kondisi shift to the right, ini juga dapat dicurigai adanya infeksi bakteri dan malaria. Kemudian dari komponen yang terakhir yaitu trombosit, kita dapat melihat apabila kondisi tersebut mengalami trombositosis ataupun trombositopenia, yang mana trombositosis ini sendiri yaitu ketika jumlah trombosit berada di atas rentang normalnya, yang mana hal tersebut dapat dicurigai tubuh kita mengalami infeksi, defisiensi zat besi, hemolisis akut, hemorrhage, dan penyakit lainnya. Kemudian juga dapat menunjukkan kondisi trombositopenia, yang mana kondisi trombosit pada dalam tubuh kita berada di bawah rentang kadar normalnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ida Ayu Agung Widya Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 087 akan menjelaskan sekaligus menyimpulkan terkait dengan peripheral blood smear seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya peripheral blood smear adalah
suatu pemeriksaan yang secara spesifik memeriksa berkaitan dengan sel darah manusia, baik itu leukosit, eritrosit maupun trombosit yang ada dalam darah seseorang, yang mana pemeriksaan ini berfungsi untuk mendiagnosis berbagai kondisi penyakit seperti anemia, leukopenia, keganasan, dan juga infeksi. Proses ini melibatkan mulai dari persetujuan dari pasien itu sendiri, persiapan pasien, pengambilan sampel darah, evaluasi hasil makroskopik dan juga mikroskopik dari peripheral blood smear, serta penentuan terapi lanjutan yang diperlukan oleh pasien berdasarkan hasil tes blood smear tadi. Dan juga tes ini sangat penting untuk menentukan langkah pengobatan yang diperlukan bagi pasien, serta menjadi kontrol bagi pengobatan yang sedang dilakukan oleh pasien tersebut, apakah pengobatan tersebut efektif dan juga cocok untuk pasien itu lakukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai saran oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lukrut Kartika Wulandari dengan 3 digit terakhir NIM 081. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa saran berdasarkan kesimpulan yang telah kami buat. Yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menafsirkan hasil oleh tenaga medis. Yang kedua, mengadopsi teknologi yang lebih canggih dalam proses analisis. Yang ketiga, perhatikan standarisasi dalam setiap tahapan proses. Dan yang keempat, untuk melakukan edukasi pada pasien tentang pentingnya pemeriksaan peripheral blood smear. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pemeriksaan peripheral blood smear dapat menjadi lebih efektif dalam membantu menegakkan diagnosis yang tepat dan memberikan terapi lanjutan yang sesuai untuk pasien. Sekian dari saya mengenai saran, dan pemaparan saya tersebut sekaligus mengakhiri presentasi student project dari SGD kami, yaitu SGD A4, mengenai peripheral blood smear. Sekian dan terima kasih.